Hari ini teman-teman semuanya kita akan bahas tentang halal industri yang nilainya 200 miliar US dollar atau 3.000 triliun. Dan kita akan kupas tuntas apa sih tantangan dan peluang dan bagaimana teman-teman semuanya bisa nangkepin tuh semua peluang-peluang bisnis di situ. Dan kita ditemani oleh Pak Sapta Nirwandar, beliau adalah ketua dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Assalamualaikum Pak Mat Sore. Waalaikumsalam Mas Indrawan. Makasih banget waktunya untuk bisa silaturahmi, ngobrol-ngobrol, belajar bareng nih di sini nih. Iya, kita saling belajar. Siap. Belajar kan never ending project. Yes, thank you. Nah, saya ingin langsung nih deep diving, Pak. Terjun ngomongin tentang halal lifestyle dan bagaimana teman-teman semua di sini ya, pelaku industri atau juga pelaku bisnis itu nanti bisa nangkepin peluang-peluang, Pak, di halal industri yang berkembang dengan pesat di Indonesia. Ya. Namun sebelum kita ngomongin ke situ, Pak, boleh nggak cerita dulu, Pak, tentang IHLC itu sendiri ya, di mana Bapak kan ketuai ya, Indonesia Halal Lifestyle Center itu apa, misi yang diemban apa, peran yang dijalankan apa, Pak? Iya. Jadi sejarah pendek, IHLC itu kami dirikan atau saya dirikan lah kalau juga karena beberapa teman setelah saya pensiun dari jabatan Republik. Jadi jadi waktu itu Wamen ya Pak ya, ya Wakil Menteri Republik, Pariwisata. Ya. Dan seperti diatur sebetulnya itu. Waktu itu saya pensiun. Diatur ini mestinya diatur oleh Allah ya. Jadi apa? Saya selama masa jabatan di pariwisata itu 3 kali. Kebetulan menterinya berbeda agama. Nah, menteri pertama itu Pak Ardike, dia Hindu. Menteri kedua juga Pak Jerwacik, Hindu. Dan ketiga itu waktu saya wakil menteri, itu adalah Bu Marielka Pangestu, juga Katolik. Apa yang ingin saya katakan di balik itu? Kebetulan kalau hal-hal yang berkaitan dengan undangan di dalam dunia keislaman, itu wakilnya turunnya ke saya. Oh, iya. Kan itu, betul. Jadi asal ada itu ya wajar kan? Iya. Supaya lebih nangkap, lebih ngerti gitu. Jadi dari Pak Ardike selalu Pak Sapta wakili gitu. Di OIC, di mana-mana. Jadi satu saat saya tergelitik juga, ini satu sektor yang sangat menarik. Waktu itu bicaranya lebih ke pariwisata. Nah, pariwisata yang kita sebut dengan Muslim friendly atau juga wisata syariah atau juga wisata halal atau juga halal travel dan seterusnya. Menarik gitu. Sebenarnya waktu itu saya sempat juga jadi keynote speaker waktu di Dubai dan itu juga karena mewakili menteri sebetulnya, bukan jatah saya. Nah, jadi lumayan. Setelah itu saya pikir ini sesuatu yang mutiara yang terpendam ini sektor ini kan. Karena dulu masih ada khawatiran kalau bicara halal, bicara industri halal itu mungkin jangan-jangan ini menyeramkan begitu kan. Jangan-jangan ini menakutkan karena pada waktu saya mulai sedikit teman-teman di pegawai negeri, Pak Sapta nggak salah tuh, cari yang haram aja susah, mau cari yang halal. Atau gimana dihalalkan semua kan gitu. Nah, singkatnya pada waktu 2014 selesai, saya 2015 langsung mendirikan. Mendirikan, nggak tahu pada waktu itu terpikir Indonesia halal. Ya biasa, tapi pakai lifestyle, gaya hidup nih. Nah, udah mulai masuk kata-kata style, udah masuk gaya hidup. Jadi gaya hidup yang berkualitas, yang stylish, yang cocok dengan zamannya. Singkatnya lumayan jalan, lumayan juga tanggapannya. Awal-awalnya orang, apa sih gaya hidup halal, apa style dan seterusnya. Tapi setelah berkembang, ya memang sekarang ini lagi ngetop modest fashion, kan stylish juga tuh, modest fashion. Makanan juga kalau nggak pakai packaging yang menarik seperti apa sih bedanya sushi teh lemper sama arem-arem? Mirip ya Pak. Ya, mirip kan? Arem-arem gede, lemper ya kecilan. Sushi teh kan juga seperti itu, tapi packaging dan kemasan menjadi penting. Jadi style di situ, dan di dalam Islam tidak dilarang keindahan, bahkan disebutkan
Allah itu indah dan keindahan itu bagian dari kehidupan orang Muslim. Mhm. Asal tidak berlebihan, kan Betul, gitu. Nah itu, betul. jadi kuncinya gaya hidup halal juga adalah yang berkaidah style, berkaidah keindahan, Mhm. dan akhirnya juga menyangkut tentunya semua aspek kehidupan. Oke. Nah, apa? Saya ambilkan contoh. Satu hari 1 kali 24 jam, dari mulai kita start malam aja. Oke. Malam mau tidur mestinya bagi yang laki-laki mungkin sikat gigi atau pakai odol yang mestinya yang halal, kan bisa dicampur yang enggak tuh Mas. Mhm. Juga mestinya pakai parfum, pakai kalau yang wanita juga tentunya pakai bedak, pakai apa terserah whatever yang semua itu kandungan kosmetik yang sebaiknya kan, yang halal juga dipakai. Oke. Kenapa? Karena malam itu juga kan harus semua indah, supaya juga yang sampingnya nggak boring kan. Coba kalau kebayang bau terasi sebelahnya kan ya, bisa pindah tempat lain tuh. Nah, jadi itu sudah itu bangun pagi. Iya. Bangun pagi juga tentunya harus menyiapkan apa? Kalau dia mau sport, ya juga kalau yang itu kan ada sport juga adalah sportwear yang buat muslimah kan beda lagi Iya, tuh. oke. Ya harus tertutup, Oke, harus dan oke. seterusnya. Sampai ke sarapan. Pasti dong sarapan juga. Iya, makanannya. Makanannya, yogurtnya, kalau ada susu dan seterusnya, kedelai dan seterusnya. Yang dicampur bisa saja ada mengandung gelatin dan seterusnya. Ini yang perlu dihindari. Oke. Sehingga terus siang dan seterusnya. Tapi juga ada kata-kata halal itu sebenarnya boleh. Jadi boleh. Bahasa Arabnya itu terus lam dan mim itu halal itu jadi yang sederhananya halal itu boleh. Jadi apa? Seharian kita nyari rezeki. Rezeki yang diperbolehkan oleh agama. Apa rezeki yang diperbolehkan? Rezeki yang halal. Bukan meres, ya kan? Bukan cari yang di luar garis, apalagi sedikit berbau korup, dan seterusnya. Iya. Cari yang halal. Jadi siklus 24 jam ini adalah siklus kehidupan kita yang mengandung arti kehalalan, mengandung arti juga keindahan, mengandung juga arti industri. Oke. Ya kan? Mengapa? Ya kebutuhannya jadi banyak. Apalagi itu satu keluarga. Kalau Indonesia ada 270 keluarga, ambil aja 50% yang makan omelet alias telur dadar. Itu ada 120 juta telur dipakai pagi. Kalau satu telur, kalau anaknya 5, itu omelet. Belum lagi ditambah sosisnya, ditambah lagi lain-lainnya. Nah ini semua kalau kita integrasikan, kita akumulasikan menjadi industri besar. Ternyata setelah saya cek dengan kerja dengan Dinar Standard, nggak main-main food. Industri food terbesar di dalam dunia Muslim itu adalah 1,2 triliun dolar, bayangkan. Global. Kenapa? Muslim itu 1,9 miliar, Mas. Nah, belum lagi kalau yang pagi sudah makan kambing, kalau orang sana tengah lebih mahal lagi, kan gitu. Nah, itu jadi kedudukan makanan, nah, itu makanan besar itu istilahnya. Belum lagi sekarang kalau kita bicara makanan yang disebut halal food supply chain, dari farm, dari mulai ayam netes sampai gede, sampai menjadi industri makanan. Waduh, coba ayam goreng sama chicken nugget, ayam bobrek sama sosis chicken sosis, beda lagi tuh. Belum lagi kalau dinamain chicken steak, beda lagi. Iya. Padahal Itu sama bahan bakunya sama. ya. Belum lagi kalau dia dipotong-potong, jadi bahan dimasukin jadi lemper, Mas. Jadi prospek makanan dari mulai hulu sampai hilir besar. Belum lagi kita bicara packagingnya, belum lagi kita bicara pewarnaannya, belum lagi kita bicara marketing dan seterusnya. Nah itu jadi makanan dari hulu sampai hilir itu adalah sekarang menjadi bagian penting dari industri dunia.
Nah, yang menarik adalah kan penggunaan kata halal lifestyle Ya. tadi kan ya. Jadi Ya. bukan hanya halal products, Yes. tapi lifestyle-nya. Ya. So, maka yang dimasukkan tadi juga bagaimana bisnisnya dijalankan, Ya. bagaimana produknya dikomunikasikan. Yes. Kita nggak boleh bohong ya, Ya. nggak boleh menyembunyikan sesuatu Tidak. gitu ya. Nah, Tidak. itu kan membuat ketika kita bicara halal itu luas sekali areanya ya. Yes. Sampai memastikan bahwa supply chain-nya itu benar-benar bagus, tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Kan Yes. bicara halal kan sampai segitu ya Pak ya. Ya. Maka jadinya memang kalau kita bicara ini sebagai sebuah industri memang jadinya luas banget gitu Pak ya. Luas dan besar, dan kalau dalam bahasa Sundanya bukan fisabilillah aja, tapi piduiten. Karena ada duitnya di situ, ada bisnisnya. Iya. Ada bisnisnya. Iya, iya. Oke. Nah, tadi kan akhirnya Pak Sapta dia udah nyebut ya bahwa ini bukan cuma urusan makanan doang nih gitu ya. Yes. Tapi juga kosmetika, fashion, bahkan halal tourism ya. Yeah. Nah, kalau dari yang sekarang nih Pak ya, yang kalau zaman dulu nih ketika ngomongin halal itu kan pasti kan cuma urusan makanan Pak ya. Yes. Tapi makin kesini kan makin kemana-mana nih gitu ya. Yeah. Sebenarnya Pak kalau kita masuk konteks halal lifestyle Pak ya, itu apa aja sih Pak yang masuk ke dalam sektor-sektor yang membentuk halal lifestyle itu Pak? Sebetulnya semua sektor tuh masuk ya. Hanya yang terlihat sehari-hari itu kalau di kita dalam kehidupan itu 3 kan. Sandang, papan, dan pangan. Nah, yang sandang, baju. Nah, sekarang baju ini juga kan nggak sederhana, Mas. Bawahnya baju muslim. Ya, ada yang desainnya juga oleh tertentu. Brandnya tertentu. Ini kan stylish semua. Oke. Beda brand, beda harga. Gitu. Beda color, beda harga. Beda bahan, beda harga. Nah, ini semua tentunya menjadi bagian penting dari kehidupan muslim. Ya kan? Jadi nggak hanya sekedar sederhana menutup aurat. Termasuk juga dari situ apa? Kosmetik. Kan tidak bisa dihindari. Untuk keindahan seorang ibu, atau termasuk bapak juga, kenapa? Paling sedikit kan kita menggunakan minyak wangi, paling sedikit. Ya kan? Juga mungkin jangan-jangan pakai bedak peningin, Mas. Sendrawan, ya, gitu, supaya, atau pakai pomade, ya kan? Nah, supaya lebih keren, dan seterusnya. Belum lagi pakai body lotion, dan seterusnya. Nah, ini kan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihannya bagi seorang muslim adalah tentunya harus produk ini yang harus halal, ya kan? Kenapa? Ya inilah yang menjadi penting. Kenapa? Disinilah industri sekarang ini berlomba untuk menyediakan produk halal. Karena kesadaran masyarakat terhadap produk halal ini makin tinggi. Ya kalau dulu, ya contoh kosmetik. Ya saya nggak menyebutin namanya. Di Indonesia kan ada yang gede tuh. Perusahaan besar yang memproduksi kosmetik sekarang jadi brand di Indonesia. Nah dia daripada L'Oreal nih, mendingan yang ini nih. Nah, toh kualitasnya sama. Ya juga untuk skincare. Nah, Karena ini, halal. Karena halal. Oke. Nah ini. Jadi kesadaran masyarakat makin tinggi ini mendorong industri untuk juga menyiapkan produk-produknya untuk laku, Mas. Nah, bahkan kalau secara marketing ini produk halal itu bisa 2 in 1. Artinya kalau makanan buat orang non-muslim nggak ada masalah, buat muslim oke. Nah, makanya sekarang banyak produsen yang menjual produk halal dibandingin yang non-halal. Karena di samping juga ada healthy, ada etika produk, dan seterusnya. Nah, itu lebih gampang. Ya, saya ambil aja contoh The Coast tuh. The Coast itu kan seafood. Tapi halal. Jadi yang masuk situ ya orang muslim, non-muslim sama aja. Nah, tapi buat non-muslim lebih aman karena juga di sekitar logonya. Iya, bagi muslim ya, Ya, lebih aman. bahkan juga, ya saya ambil contoh lagi juga di pasar, Sushi Tei. Sushi Tei itu gede banget logonya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi si ini. Dan buat yang non-muslim juga nggak ada masalah. Toh nggak buat dia bukan requirement buat inilah. Nah sehingga sekarang ini dengan kesadaran yang semakin tinggi untuk pemanfaatan, pembelian dan makan produk halal atau memakai produk halal, semakin tinggi nih produsen untuk menjual. Itu contoh, makanya kita lihat di pasar sekarang semakin banyak jualan orang dengan quote and quote produk halal. Nah, yang jadi masalah adalah sebagian produk itu produk impor atau produk yang diekspor oleh pihak-pihak tertentu, seperti Korea, seperti Thailand, seperti juga Jepang dan seterusnya. Itu, bukan diproduksi oleh dalam negeri ya, walaupun halal ya. Ya, walaupun tapi halal. kita inginkan kan sebenarnya itu kan menghidupkan harusnya industri dalam negeri ya Pak ya. Yes. Nah, kembali lagi kepada pilihan sektor tadi Pak. Kalau berdasarkan data Pak, yang paling besar itu sektor apa Pak? Isi perut.
makanan, Oh, oke. food. Ya. Dan jangan lupa kalau bicara food, jangan kita makan pagi, makan siang. Tapi yang kita masuk dalam industri manufacturing food, seperti tadi snack, seperti permen, seperti juga dodol, seperti apa lagi tuh. Yeah. Kalau dodol saya suka geli kalau dodol. Kalau di Turki itu Turkish Delight, kita masih ada dodol terus. Harusnya namanya diganti Pak ya, Ganti. biar agak bisa mahalan dikit lah Bisa agak jualannya. mahalan dikit. Ini dodol mulu gitu. Turkish Delight, gitu-gitu kan. Belum lagi yang dicampur, mamanya oke. juga ada pie susu, ada macam-macam. Yeah. Ada apalah Black Forest dan itu kan makanan-makanan yang hilir yang juga termasuk sekarang menjadi stylish kan gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga menjadi konsumsi yang terbesar bagi kaum muslim. Oke. Gitu. Nah ini ngomongin Itu konsumernya belum nih, tambah Pak. lagi situ. Apa itu? Minuman. Iya, termasuk minuman ya. Kan termasuk kuliner minuman. itu termasuk minuman Iya, ya. minuman. Food and beverage. Jadi Iya. minuman Iya. itu juga sekarang minuman sehat banyak banget. Ya. Nah itu juga bagian dari industri makanan dan minuman yang tumbuh berkembang dengan kehalalan thayyiban ini. Nah ini kan industri halal ini pasti akan jadi seksi ketika masyarakatnya atau konsumennya kan memang punya kesadaran akan kehalalan tadi kan Pak ya. Betul. Nah itu kalau dalam pengamatan Pak Sapta sendiri itu Pak ya, sejauh mana sih masyarakat Muslim khususnya di Indonesia itu memiliki kesadaran akan kehalalan tadi itu sudah cukup kuat untuk mendrive demand untuk halal lifestyle tadi Pak? Gitu. Kalau jujur sudah naik Oke. dari dulu. Tapi belum sekuat seperti yang kita bayangkan. Belum optimum. Oke. 270 juta, mungkin baru 50%, 60% yang peduli. Ini konteksnya adalah yang penduduk Muslim berarti Pak ya? Yes. 85% dari penduduk Indonesia lah ya, sekitar 250 mungkin ya? 270 kalau kemarin kita bilang. Oke. Ya, taruhlah 250, cocok dengan datanya Mas Indrawan. Ya, berapa persen? Ambil aja 60% yang fully sadar bahwa harus menggunakan produk-produk halal. Oke. Yang lain sih mungkin maybe yes, maybe no, suka-suka aja. Ketemu yang halal oke, ketemu yang enggak juga oke. Nah, bisa begitu kan. Nah itu kan pilihan juga, choice juga. Nah kalau itu sudah optimum sampai 80%, berarti kita bisa 200 juta. 200 juta konsumen potensi untuk memberi produk halal. Bayangkan itu berapa itu untuk kosmetik, berapa untuk nggak usah toiletry, yang nggak usah kosmetik lagi aja. Toiletry itu odol, sikat gigi, sabun, shampoo, apalagi itu pembersih lainnya dan sebagainya. Itu nggak main-main. 200 juta itu kita 10% dari penduduk Muslim global. Malah lebih, 25%. Iya. Nah, kesadaran itu menurut Pak Sapta akan terus naik ya berarti ya? Akan naik, trennya naik. Trennya naik, kita lihat aja orang kalau dulu malu-malu makan produk halal, sekarang enggak. Sekarang sudah ngerti bahwa ada beberapa kenikmatan dengan produk halal. Dia yakin itu perintah agama, tapi juga di samping itu dia juga kualitasnya oke, karena dipotong secara oke dan seterusnya, belum lagi di produk secara hygienis. Karena itu dibuktikan juga banyak sekali orang Korea, orang Jepang mengakui bahwa healthy food itu adalah safety food juga. Nah, apalagi kemarin tuh setelah COVID, mereka makan macam-macam, akhirnya kan virus tuh. Ya, makan macam-macam yang di luar garis itu. Virus datang. Dan bahkan WHO terakhir tuh tahun 2021 mengeluarkan maklumat. Dia bilang stop eating wild animal. Stop eating yang macam-macam gitu. Dan stop drinking yang alkoholik dan seterusnya. Artinya itu sesuai dengan halal thayyiban produk. Nah, bagi masyarakat umum kan sesederhana kalau misal kita bicara produk halal, itu adalah lihat aja ada logo halalnya atau tidak. Artinya itu kan kaitannya sama sertifikasi Pak ya. Dan sekarang ini kan pemerintah udah memperluas ya, bukan hanya wajib untuk makanan, tapi juga untuk kosmetika, sandang pangan, bahkan peralatan rumah tangga. Itu kan piring, mangkok, gelas tuh harus ada sertifikasi halalnya nantinya kan gitu kan. Dan itu kan diwajibkan gitu ya. Nah, apakah memang konteks halal itu berarti sesederhana bahwa bahan-bahan yang membentuk apapun itu, apakah makanan, pakaian, kosmetika ataupun bahkan peralatan itu memang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, ya bahan-bahannya, atau termasuk juga
bagaimana itu diproduksi dan bagaimana bisnis itu dijalankan, Pak. Jadi konteksnya itu adalah, oke, ini gelasnya mungkin halal gitu, atau makanannya mungkin halal gitu. Tapi mungkin bisnisnya tidak dijalankan secara halal. Kan memungkinkan kan itu, Pak ya? Ya. Atau bahkan mungkin budaya organisasi yang ada dalam pebisnisnya itu mungkin tidak halal gitu. Ya. Kan memungkinkan, Pak ya? Ya. Nah itu sejauh mana sebenarnya batasan dibilang halal? Oke, kita lihat dua aja deh, Pak. Halal dari sisi sertifikasi, ya, oleh badan sertifikasi, dan halal lifestyle yang ingin diangkat oleh IHLC, Pak. Ya. Apakah itu sama atau itu berbeda gitu? Mesti prinsipnya sama, cuma perspektifnya yang berbeda. Oke. Kalau umpamanya kita sebagai konsumen, yang penting halal itu adalah proses. Hanya halal. Nah, kalau Mas Indrawan beli umpamanya apa ya? Sebut aja Bikambon. Halal nggak nih Bikambon? Itu kan nggak tahu prosesnya. Gimana bisa tahu prosesnya? Ada lembaga yang men-survey, memberikan logo, bahwa ini dengan logo ini dia halal. Kita percaya dong. Nah, berarti si konsumen itu adalah yang membeli itu akan aman dari persoalan itu. Bukan hanya prosesnya, tapi juga bahan bakunya, Pak ya? Iya, proses itu dari mulai bahan baku sampai prosesnya. Sampai jadi ya? Sampai jadi. End to end-nya. Iya. Ya, karena udah, sebagai konsumen di situ selesai. Kan kita tidak akan mempertanyakan siapa yang memproduksi itu. Iya. Dan siapa ownernya, enggak. Tapi produk halalnya itu dari by proses end to end halal. Itu. Nah itu yang harus clear. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita di Islam jadi komplikasi banget. Harus dinanyakan siapa yang punya, neneknya dari mana, duitnya. Enggak, mestinya enggak. Kenapa? Contohnya aja. Mas Indra kan pernah makan Indomie kan? Nah, Indofood. Indomie itu orang terkaya di dunia tuh, yang punya Indofood. Kenapa? Dia banyak sekali produk Indomie ada di mana-mana. Ada, bahkan kemarin saya ngobrol sama MC kita, orang Niger, dia punya pabrik Indomie di sana dan membanggakan sekali. Logo halalnya dan produknya halal. Tapi ownership-nya kan nggak dipermasalahkan. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, karena ownership dan seterusnya tidak dipermasalahkan, tetapi produknya yang dipersoalkan. Jadi kita kawal ini produk ini. Nah, itu. Nah, apalagi nanti kalau masuk sahamnya siapa dan seterusnya. Ribet banget jadinya. Ya, itu. Karena kan yang memang harus dijamin kehalalannya adalah yang dikonsumsi kan, yaitu makanannya atau produknya itu sendiri. Yang digunakan juga. Ya, yang digunakan juga ya. Yang digunakan apa contohnya? Sederhana sih sebetulnya, tapi kalau kita berpikirnya agak jauh memang kejauhan, tapi sebetulnya sederhana. Seperti baju nih. Ya, kalau kita belum menemukan sesuatu, kita bisa pakai aja. Tapi kalau kita sudah temukan ada umpamanya disinyalir pewarnanya, atau juga pengentalnya ada gelatin yang itu, kan bisa disubstitusi, bisa diganti yang lain. Nah itu pengguna di situ, Mas. Jadi itu yang sering dibikin seperti susah. Padahal ya sederhana itu aja, tinggal ganti aja pencampurnya. Nah, kalau itu alami yang nggak bakal ada apa-apa. Nah ini pernah ada cerita pabrik kaos kaki halal itu, atau kaos kaki yang mempermudah orang sholat. Nah di dalam mesinnya itu ternyata dia menggunakan pembersih dari bulu babi. Ya diganti aja nih, pakai bulu yang lain. Iya kan? Iya. Ya, ini contoh yang pragmatis, jadi nggak seperti yang dibayangkan. Jadi ini proses produksinya akan jalan seperti yang. Jadi apakah artinya gini, Pak? Jadi kalau bagi teman-teman pengusaha nih ya, yang mau tap into the halal industry, apakah sesederhana, ya udah lu cari aja logo halal gitu. Apapun produk yang lo punya, lo ajukan ke sertifikasi halal dan dapetin logonya. Berarti kalau udah dapat logonya, kamu udah masuk ke dalam industri halal. Apakah sesederhana itu? Atau sebenarnya masih ada ruang-ruang lain yang harusnya mereka bisa masukin selain sekedar dapetin sertifikasi halal, Pak? Kalau formalnya ya untuk, kenapa sih sertifikasi itu kan seperti orang sekolah. Ada orang yang udah kapasitasnya dokter, Mas. Tapi kan dia nggak sekolah, susah disebut dia dokter. Karena ada sertifikat. Harus diakui, oh lulusan situ. Nah, bagaimana kita membayangkan satu produk disebut halal, tapi yang ngomong saya.
Dari mana saya bisa membuktikan itu? Nah, sertifikasi ini adalah mewakili pemerintah sebagai penjaga konsumen bahwa ini produk benar-benar dicek dari hulu ke hilirnya. Sehingga ini prosesnya betul-betul sesuai atau quality insurance halalnya betul. Nah, itu sebetulnya itu kuncinya di sana. Nah, sekarang kalau pengusaha ya harus kalau dia mau jualan produk halal, ya dia harus ikutan ini dengan quality insurance halalnya. Dari mulai ujung ke ujung. Merugikan enggak, justru menguntungkan. Mengapa? Karena dia aman dari tadi yang non halal sama halal, dua-duanya aman. Itu keuntungannya. Nah, ini saya ambil contoh yang sederhana. Pada waktu saya makan pagi kalau nggak salah di Malaysia di Mandarin Hotel. Mandarin Hotel itu ya namanya Mandarin kan. Tapi restorannya tuh halal food, semuanya totally halal food. Saya tanya sama GM-nya, kenapa kok kamu restorannya halal food? Simpel aja. Yang nanya tentang halal tidak halalnya lebih banyak daripada tidak yang nanya. Artinya banyak orang Islam di situ. Dia peduli banget. Nah, kalau dia nggak halal, dia nggak makan di situ. Begitu dibuat halal, ya, yang non halal, artinya yang non Islam, nggak nanya. Ini halal nggak? Enggak. Ini tidak halal enggak? Dia makan aja. Tapi yang Islam nanya, gitu Islam kan? nanya. Oke. Choice-nya banyak. Iya. Nah, itu satu. Kedua, ada aturan juga di sana. Kalau you mau bikin restoran halal dan restoran tidak halal, alias mix up produknya, you have to kitchen. Dua dapur. Separate, harus terpisah. Harus terpisah. Alat juga, karena itu najis. Ini costly. Tinggal dihitung aja. Ya mendingan satu aja yang halal ya. Costly. Iya. Umpamanya yang tidak halal orangnya 30. Yang minta halal 70. Ngapain yang 30? Yang 30 bisa makan yang 70. Yang kalau 70 tuh nggak mau 30 ini yang dia makan. Nah, kayak gitu. Jadi ini lebih sebetulnya secara pragmatis dan juga empiris lebih menguntungkan. Gitu. Saya pernah contoh dulu, teman-teman Bali tanya sama saya, Pak Sabta, halal tuh gimana sih nggak bikin pusing? Saya bilang enggak. Kenapa? Yang satu, di Bali banyak restoran Padang dibanding babi guling. Kan? Kedua, kalau mamanya bandarnya babi guling nih, si ibu dulu terkenal di Ubud tuh Bu Oke. Gimana kalau Bu Oke kita kasih modal? Dia di samping menjual babi guling, sebelahnya kambing guling. Tapi kambing guling dipisah. Cara syar'i, potongnya, kambing dan seterusnya. Saya kalau pergi ke sana dengan menteri, Pak Ardika di sebelah, babi guling, saya di kambing guling. Terus klien dari Timur Tengah mungkin makan kambing guling yang bumbunya memang lebih oke kan, sedap. Sehingga prospek dan perspektifnya nggak antagonis, Mas. Justru bisa memberikan sinergi sepanjang aturannya dipakai. Oke, menarik banget ya kalau urusan makanan sih ya. Langsung lapar ya. Iya, itu baru makanan. Baru makanan. Nah, salah satu yang sektor halal ya, atau paling halal industri itu kan adalah di financial, Pak ya. Ya. Nah, itu kan juga itu hot topics ya, Pak. Ya, dan itu juga nilainya kan besar sekali. Besar. Gitu ya. Itu lebih besar dari food. Exactly. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini kan, dengan penduduk muslim yang paling banyak dan kesadaran untuk halal tadi udah semakin tinggi, tapi jumlah porsi apa sebutannya Pak ya? Market share-nya. Iya, market share ya. Jadi dari sekian banyak uang yang berputar di Indonesia, yang dikelola secara syariah itu kan kecil sekali, Pak. Dibandingkan yang konvensional gitu. Nah, ini agak kontradiktif ya. Sementara masyarakat udah mulai sadar untuk halal food gitu ya. Tapi juga untuk yang syariah banking atau fintech syariah dan lain sebagainya kok nggak ketarik gitu. Ya, itu ada dua hal tuh. Satu memang karena servicesnya. Jadi orang merasa jadi tidak kalau misal makanan kan sesuatu yang benar-benar masuk ke dalam badan gitu kali Pak ya, ini harus halal. Sementara kalau services nggak apa-apa deh gitu. Ya, masih ada gitu. Masih ada gitu. Nah, berikutnya adalah juga mungkin tadi itu kesadaran terhadap itu belum, karena masih ada keyakinan bahwa ini menjadi darah. Sedangkan itu dipakai. Nah, itu masih ada begitu. Walaupun sebetulnya kalau mau secara totally juga ya itu juga bagian yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi di sini belum seperti itu. Berikutnya juga adalah tadi produk-produk yang dijual di bidang bank syariah ini belum banyak
sepopuler dengan bank-bank konvensional. Nah, jangan lupa bank konvensional juga punya bank syariahnya juga, menjadi kompetitornya. BCA, dia punya bank syariah juga, dan seterusnya. Jadi problemnya lebih kepada kesadarannya yang belum muncul Ya. atau memang produknya yang kurang menarik dibandingkan produk konvensional? Kesadaran sudah meningkat, tapi produk-produknya juga belum nyampe ke sana. Makanya masih terus ada literasi tentang itu. Saya pernah dapat laporan dulu, bukan laporan, berita dari Bank Indonesia. Itu justru di Bali itu banyak bank syariah yang dipakai oleh orang Bali. Kan aneh. Karena prosesnya lebih cepat. Oke, berarti produknya justru lebih menarik. Iya, lebih menarik. Harusnya seperti itu. Nah, kalau yang agak besar tentu Malaysia. Malaysia itu sudah market share dibandingin konvensional 26%. Kalau Dubai, Abu Dhabi itu 35-40%. Kalau Saudi itu sebesar segitu itu. Iya. Nah, Indonesia masih 7-8%. Inilah tantangannya di sektor keuangannya. Nah, itu satu. Kedua, dampaknya juga sektor keuangan dengan sektor realnya belum terlalu nyambung, Mas. Oke. Pembiayaan di sektor realnya ini belum terlalu nyambung dengan sektor keuangan syar'i ini. Yang umpamanya tahu pabrik-pabriknya mungkin dibiayai oleh bank konvensional, bukan bank syar'i, umpamanya seperti itu, dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi perhatian dan jadi tantangan kita. Makanya kalau kita bicara tadi halal lifestyle, itu kan tentu aja bukan hanya makanan, pangan, dan sebagainya kan, termasuk juga sumber dananya. Paling nggak bagi si seorang muslim itu sendirilah yang menjalankan halal lifestyle kan ya? Ya, bagi muslim persis, itu betul. Ya. Jadi itu yang jadi ini beyond sekadar logo kan berarti kan? Karena kalau bank syariah kan nggak pakai logo halal kan? Karena udah ada dewan syariah sendiri yang menetapkan bahwa ini adalah sesuai dengan syariah gitu. Iya. Dan juga kita karena halal itu dalam tadi yang saya katakan itu adalah boleh, jadi kan diperbolehkan. Maka kalau kita mencari rezeki juga rezeki yang halal. Artinya yang diperbolehkan secara agamis. Nah juga kita usaha, berusaha. Tentunya usaha kita ya sedapat mungkin modalnya juga modal yang baik, modal yang halal, dan seterusnya, termasuk juga proses kalau itu produk yang halal, termasuk bentuk jenis usahanya. Apakah itu kosmetik, apa itu makanan, apa itu farmasi, apa itu juga termasuk juga model kreasi, kreasi ya, jadi kria dan seterusnya, itu kan mengandung juga keislaman di situ, jadi art dan seterusnya, game, seni, itu kan semua Mas, film, jadi Islam juga nggak kering dengan film, buat film tentang itu termasuk ya, masuk ke dalam halal industri Pak ya berarti ya. Jadi film-film yang Islami tadi, musik lagu-lagu yang Islam, itu juga ya. Termasuk itu. Itu juga bahkan Turki itu dia membuat satu film Turgu apa itu ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Korea dan juga bahkan menjadi bagian dari film yang terkenal di Korea juga itu. Itu kalau nggak salah saya lupa namanya itu. Itu juga bagian industri yang hilir. Masuk kategori halal industri itu Pak ya? Termasuk. Termasuk juga arsitektur itu juga bagian yang bukan halalnya, tetapi bagian dari yang kreatif industrinya yang menurut saya itu juga jarang dicentuh. Nah ini halal Pak, halal tourism Pak. Nah ini yang seperti kita obrolin tadi nih Pak. Ini kan luas sekali berarti halal tourism Pak. Boleh nggak Pak? Misalnya nih ada tour and travel, dia pengen ngebuat halal tourism. Ya karena disinyalir bahwa sentimen untuk mau berwisata halal itu makin naik, Pak. Nah, maka apa sih prasyarat sehingga sebuah layanan travel itu dibilang halal tourism atau satu area itu dibilang halal tourism, itu syaratnya apa, Jok? Nah, jadi sebetulnya by definition ya itu, kalau saya melihatnya halal tourism itu ada tidak lebih dari extended services, arti tambahan pelayanan buat seorang muslim. Ya tadi, karena kaitannya halal itu dengan food, si Muslim travelers ini perlu makanan halal. Nah, jadi itu satu. Kedua, orang Muslim ini tidak harus beribadah 5 kali sehari. Kalaupun lagi perjalanan digabung tapi tetap 5. Berarti dia butuh pelayanan ibadah untuk disediakan mungkin sajadah atau tempatnya dan seterusnya. Selebihnya nggak ada, Mas. Jadi it's not about destination itu sendiri sebenarnya.
Destinasi itu pilihan. Oke. Tapi bukan destinasi itu dihalalkan. Bisa nggak kebayang Borobudur dihalalkan? Gimana caranya? Atau Komodo kita pasangin hijab supaya halal? Ya, nggak bisa. Okay. Ada dulu orang Toba marah-marah. Dia bilang, gimana Pak Sabti bisa Toba dihalalkan? Gimana caranya halal? Itu adalah milik, kalau dalam Islam itu milik semua umat. Maka halal pun disebut, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Bukan muslim aja. Kan gitu. Apalagi? Monas. Dihalalkan Monas. Ya nggak bisa. Okay. Tetapi kalau habis lihat Monas lapar, ya carinya jangan rumah makan nyuk-nyuk. Tapi kita carinya ada restoran Padang, dan seterusnya. Jadi extended services sebetulnya. Cuma hanya orang mempunyai konotasi kalau hal itu eksklusif. Dan seterusnya. Bisa juga. Nah, tergantung pengelolanya. Kenapa bisa? Bisa inklusif, bisa eksklusif. Contoh, di Itali, Mas. Tapi dia dengan logo lain, ya, karena pandai cari duit. Di Pantai Rimini, itu ada namanya Women Beach Club. Women Beach Club. Atau Ladies Beach Club. Ladies kalau nggak salah. Itu semua perempuan mandi di situ. Yang pakai bikini, mau pakai yang burkini. Karena bedanya itu. Kalau bikini kan bahannya kurang. Kalau burkini bahannya lebih. Ya, itu aja bedanya di situ aja. Ya kan? Nah, dia bisa enjoy di situ. Dibuat eksklusif, bisa begitu. Nah, tapi di kita itu belum bisa diterima. Sebenarnya pantai kita banyak. Kalau yang mau ambil aja, kalau kita pintar. Yang ada kalau nggak salah pernah di Lembang dilakukan tuh. Yang mau burkini, pantai A. Yang mau bikini, pantai D, agak jauh dikit. Silakan. Choice. Ya kan? Gitu. Nah, juga nggak dicampur. Nah, yang ini. Bahkan di Thailand itu ada yang, karena pemisahan kolam renang, orang bilang, wah mahal sekali. Tapi dia pintar pengusaha itu. Dia bikin jadwal. Pagi khusus ibu-ibu dan anak-anak kecil mandi berenang di situ. Ya. Siang juga untuk ibu-ibu. Malam bapak-bapak. Silakan. Nah, itu kan bisa. Nah, itu. Tapi ada juga yang sangat eksklusif. Itu di satu hotel besar di Turki. Dibikin 3. Keluarga, ibu-ibu, dan laki-laki. Supaya dia bebas. Kalau itu bukan tentang destinasi, Pak. Boleh nggak halal tourism ke Las Vegas gitu, Pak? Bisa. Oh, bisa, Pak? Bisa. Kan Pak judi itu, Pak. Iya, kan kita lihat bahwa judi itu calon-calon penghuni dari neraka berikutnya. Bisa. Tapi boleh itu. Artinya boleh. Itu tidak melanggar label halal tourism kalau kita ke Las Vegas. Tidak. Asal Anda ke sana tujuannya apa dulu. Ini contoh. Itu ESU. ESU. Dia ada perjalanannya ke Makau. Ke Makau melihat apa? Satu, lihat judi mungkin sebagai satu pelajaran, bukan untuk berjudinya. Tapi kan ada destinasi yang lain di sana juga. Di Las Vegas itu, Mas, nggak hanya judi kan, ada entertainingnya juga. Bahkan kalau menonton the best singers ada di Las Vegas. Kalau kita mau lihat gimana gurun pasir ditransformasi menjadi pusat entertainment juga di sana. Dan dari sana bisa ke Grand Canyon dan seterusnya. Jadi itu. Nah, tergantung tujuannya. Kalau halal tourism tujuannya judi, itu udah salah. Itu udah nggak benar itu. Ya kan? Itu. Tapi juga kalau dipikir banyak mananya dia. Banyak mudaratnya atau maslahatnya. Kalau kesana cuma mau lihat itu ya sedikit kan. Jadi it's not about the destinations, tapi apa yang dilakukan di destinasi itu, ya Pak ya? Yes. Itu yang kita sebut buat juga services. Jadi kalau umpamanya ada contohnya orang vegetarian. Vegetarian kan makannya sayur-sayuran. Ya kan dia udah sampai di Toba atau sampai di mana di Bali, dia ditawarin ini ada sate kambing, pasti nggak mau dia. Saya vegetarian, saya vegan, makan itu dia. Kan hak dia. Nah sekarang aja kalau saya mamanya ke Bali, ya kan saya juga cari makanan yang halal. Nah, tapi kan saya tidak merubah Puro Bekasi, Besaki terus menjadi halal kan? Oke. Sekarang ngomongin milenial Pak, Gen Z lah ya. Yes. Ya. Sejauh mana sih sentimen atau dorongan untuk jalankan gaya hidup halal itu juga trending di kalangan para milenial atau Gen Z Pak? Atau tuh jangan-jangan generasi X ya, generasinya saya gitu? Oh, generasi Z juga udah masuk, Mas. Bahkan kalau statistik yang terakhir,
itu about $100 billion mereka spending untuk produk-produk halal global. Ini apa? Gen Z? Z. Oh ya. Ya. Nah ini, mengapa? Karena kesadaran mereka juga makin meningkat, mungkin karena orang tua, karena pengetahuan, dan seterusnya. Dan ada lagi satu, karena juga internet, karena komunikasi. Bayangin mereka ciptakan cloud kitchen, frozen food. Mana ada orang zaman generasi saya frozen food. Nah, bikin food, di frozen, begitu nggak ada waktu, dibuka, dimakan, dipanasin sedikit. Itu mereka semua. Belum lagi jenis-jenis makanan baru, jenis-jenis penyajian yang baru. Itu banyak sekali generasi Artinya muda. dari sisi konsumen nih Pak ya? Ya. Jadi Gen Z sebagai konsumen, Yes. mereka kesadaran akan halalnya juga tinggi sekarang Pak? Tinggi. Oke. Data dari kami kemarin tuh ukurannya lebih dari $100 billion. Jadi bukan hanya orang tua aja yang punya kesadaran untuk Bukannya gaya yang hidup BT halal, ya? aja, bukannya BT. Ya bukannya orang-orang BT, BT bau itu tanah. tapi adalah generasi muda, banyak. Oke. Gitu. Jadi itu tren maksudnya gini. Jadi kalau mungkin Pak, bahkan generasinya orang tua saya atau bahkan mungkin saya, kakak saya lah ya, kesadaran untuk berhijab aja ya bagi seorang muslimah aja kan waktu dulu tuh kan pakai hijab tuh udah nggak kampungan kan Pak. Ya. Tapi baru dalam 10-15 tahun terakhir ini hijab jadi tren dan akhirnya itu udah jadi gaya hidup akhirnya gitu ya. Nah, artinya kan generasi yang muda-muda, yang relatif lebih muda itu justru kesadaran untuk mengadopsi halal lifestyle itu kan lebih tinggi dibandingkan generasi yang zaman dulu tuh. Ya. Nah, apakah tren itu akan terus berlanjut, Pak? Artinya anak-anak saya nih, atau paling nggak adik-adik saya itu kesadaran kehalalannya justru lebih baik dibandingkan angkatan saya dan sebelumnya. Apakah begitu? Kelihatannya kalau lihat dari prediksi dan kelihatan dari kita lihat kehidupan global dan di Indonesia semakin meningkat. Okay. Ada beberapa indikator. Contoh sekolah. Di sekolah kan kesadaran untuk berhijab juga makin tinggi. Itu kan anak-anak SD, SMP, SMA, ya kan? Iya, kalau zaman dulu saya tuh masih susah tuh mencari orang berhijab. Iya, iya. Golongan generasi muda, ya kan? Dan tidak ada lagi tanda kutip gesekan, lu berhijab loh. Stigma gitu. Stigma, kan enggak? Mm-mm. Sudah biasa aja. Iya. Dan gaul dengan yang non hijab juga biasa-biasa aja. Karena itu dianggap sudah lumrah. Kecuali kalau di Prancis yang laik itu kalau hijab urusan rumah. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang makin meningkat dan juga kesadaran tentang makanan, kosmetik. Karena ini ya mereka tahu bahwa kesadaran itu juga memberikan dampak ke positif terhadap kehidupannya. Lebih sehat, lebih nyaman, di samping tentu lawful ya. Dia ikut aturan dari agama, tapi juga itu memberikan dampak yang positif terhadap kesehatannya. Maka sekarang makin banyak diturut. Gitu. Itu contoh-contoh yang memberikan arti yang positif. Nah, ini yang harus diterjemahkan oleh pemerintah dari kita sebagai konsumen. Kita harus juga menciptakan sebagai produsen, harus menjadi produsen. Ngomongin tentang halal products itu Pak ya. Iya. Kita ini orang Indonesia ini lebih banyak sebagai konsumen halal produk atau produsen halal products? Konsumen. Wow. Konsumen. Itu defisitnya berapa tuh Pak? Gede. Gede. Kita kan sekitar dari 200 billion itu yang kita konsum segitu. Yang kita produksi sendiri mungkin ya 60-70%. Selebihnya itu banyak juga impor. Oh, berarti banyakan kita produksi sendiri dong Pak? Ya, kalau makanan. Kalau makanan, oke. Kalau pakaian? Kalau pakaian, bahan banyak impor. Sutra dan seterusnya. Bahan. Okay. Walaupun produksinya masih di Indonesia, majority. Ada sebagian produksi Indonesia. Kosmetik kita juga masih banyak import. Hampir besar sekali importnya ya. Untuk farmasi, baku ya. obat. Farmasi import juga tuh. Ya. Masih banyak impor. Nah, ini yang kita harus menjadikan produsen kita. Dan juga tidak hanya produsen untuk dalam negeri, tapi kita harapkan juga untuk ekspor. Itu tantangannya apa sih Pak? Yang membuat kita tuh defisit ya tadi ya, neraca ekspor importnya untuk yang halal produk ya Pak ya. Itu apa Pak? Yang pertama tadi kembali literacy, kesadaran untuk memanfaatkan menggunakan produk halal secara integrasi, secara keseluruhan. Kalau itu kan dari sisi konsumennya Pak. Kalau dari sisi produsennya apa yang menghambat mereka untuk producing halal products dan ekspor? Itu berkait. Karena konsumennya nggak banyak, ya tantangan untuk produsen ya ngapain kita susah-susah. Kayak tadi. Tapi dengan sekarang meningkat, untuk dalam negeri aja meningkat, apalagi ditantang juga bisa jual keluar.
Nah ini kan jadi konsumen sekarang makin meningkat produksi halalnya dibandingin dulu. Nah itu contoh yang konkretnya. Ya gampangnya baju modest fashion dulu berapa banyak produksinya. Nah sekarang untuk mencukupi dalam negeri sudah banyak desainer dan seterusnya. Nah karena ini kita sudah punya kelebihan pengetahuan, kelebihan kita membuat desain, why not kita jual juga ke tetangga, why not kita jual ke tempat-tempat lain, gitu Mas. Termasuk juga produk makanan kita bisa jual. Di OIC itu termasuk kita juga eksportir ya. Cuman sayangnya produk makanan yang makanan alami, artinya seperti kopi, teh, minyak dan seterusnya. Tapi bukan produk olahan seperti manufacturing seperti itu ya, roti, kayak apa dan seterusnya itu yang kita kurang. Apakah itu memang karena masyarakat Indonesia masih, ya kalau misalnya kita bicara food lah Pak ya, kalau kita lihat di mall aja gitu kan, kan kalau kita lihat itu kan lebih banyak brand asing dibandingkan brand Indonesia yang ada di sana gitu Pak ya. Artinya dari sisi konsumen itu sendiri juga masih branded untuk dari luar negeri dibandingkan yang sendiri gitu. Jadi ini bukan urusan halal atau tidak halalnya, karena kan yang branded dari luar negeri pun juga kan udah dapat sertifikasi halal juga kan Pak. Iya. Kecuali kalau mereka nggak halal, udah jelas-jelas lah ya. Iya. Ini kan sama-sama halal Pak. Iya. Cuma ada produk dalam negeri, makanan luar negeri gitu. Kita kan masih suka pengen yang luar negeri deh gitu. Iya. Ya memang faktor itu masih banyak ya. Justru itu menjadi penyemangat, harus menjadi kompetitor kita. Sekarang juga seperti baju modest fashion, itu kan desainnya banyak sekali Mas, brandnya. Itu kan kompetisi tuh, satu brand dengan brand yang lain. Nah akhirnya akan ada segmentasi pasar. Nah ini yang segmentasi pasar yang high end, medium, yang bawah, tapi toh semua dapat. Nah sekarang yang kita harapkan produk-produk halal kita di samping tadi juga halal tapi juga berkompetitif, artinya berkualitas sehingga bisa kompetitif kita seperti kosmetik. Ya Wardah itu sudah sangat kompetitif dengan L'Oreal, dengan lain, bahkan the best di Indonesia untuk produk itu. Nah itu contohnya. Jadi dia dulu orang apaan Wardah mah kampung. Nah sekarang enggak, Wardah one of the best. Termasuk juga sekarang adalah produknya Bu Muriati Sudibyo tuh juga termasuk juga yang sekarang meningkat. Nah ini untuk kosmetik seperti itu. Nah makanan menurut saya sih ya ambil aja brand lah seperti Mayora itu juga berkompetisi dengan Unilever dan seterusnya dengan lain-lain seperti itu. Artinya nggak ada alasan bagi kita ini produsen dalam negeri untuk tidak menguasai market kita sendiri di Indonesia dan juga bahkan ekspor keluar ya. Harus. Tinggal kreativitasnya aja gimana cara membuat sesuatu yang diminati oleh masyarakat gitu kan. Ya, buktinya kopi kekinian juga nggak kalah dibandingkan dengan kopi-kopi yang import dari luar kan gitu Pak, yang produk dalam negeri gitu ya. Kan tumbuh sekarang. Seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan di produk-produk halal. Ini kan jadi produk halal ini di samping lawful tapi juga toibannya berkualitas sehingga memberikan kompetisi juga untuk dalam negeri dan global. Tapi kalau mamanya orang juga kalau dipaksa, lo makan ini, lemper, karena halal. Tapi nggak enak. Tampilannya jelek gitu ya. Iya. Itu melanggar apa artinya HAM itu. Nah, tapi justru ini sudah halal nak. Iya. Oke juga penampilannya, harganya juga kompetitif, makanannya enak. Nah inilah yang kita, nah sudah itu kalau ini sudah lebih seperti ini, kan step berikutnya bisa nggak kita jual tetangga ke Malaysia, ke OIC, bahkan ke Korea dan seterusnya. Nah itu yang bahkan juga ke Jepang dan seterusnya. Yang mana di negara-negara itu sebenarnya kebutuhan akan produk halal pun juga tinggi ya karena umat muslim di sana juga banyak ya. Satu, pendatang juga banyak. Jadi pada waktu zaman saya masih ngurusin juga pariwisata itu, di Korea itu serta-merta mengumumkan 150 restoran certified halal. Saya kaget, kenapa? Ternyata mereka juga ada tekanan dari pendatang. Nah akhirnya dia buka bulgogi, kalbi yang halal, waduh, laku keras. Nah ini kan memberikan apa? Kenyamanan orang tinggal, kenyamanan para konsumen seperti itu. Nah ini yang terus berlangsung sampai sekarang. Jadi dia punya Taiwan juga sama mereka itu. Karena
tadi Muslim travelers itu semakin banyak karena banyak juga yang tanda kutip income per kapitanya semakin tinggi, sehingga mereka kalau nggak salah itu yang berjalan-jalan tuh 300 atau 400 juta Mas, 1 tahun. Oh ya? Yes. Wow. Banyak. Wow. Ya seperti mamanya nggak sejauh-jauh sekarang yang lagi saya kemarin nonton antara Kroasia lawan Kanada 4-1. Itu adalah Qatar kan? Ini kan juga negara sekecil itu dia menyelenggarakan. Tapi itu anomali kayaknya, Pak. Ya artinya anomali ya, tetapi dia itu kan jangan lupa dia pasti menggunakan juga produk-produk halal yang bisa dilakukan gitu. Nah, yang ini seperti ini. Siap. Ini yang menurut saya Indonesia punya kapasitas itu. Iya. Untuk bukan jadi produsen lokal tapi bahkan eksportir. Yes, itu yang digagas oleh Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Indonesia menjadi produsen produk halal global dan juga menjadi sekaligus ya tentunya konsumen. Kalau konsumen nggak usah khawatir. Kita udah banyak mulut lah kita di Indonesia ya. 25%. 25%. Saya cuma bercanda. Kalau 25% itu 220 juta. Yang makannya oke aja 50% 100 juta orang. Itu penduduk gabungan antara Malaysia, Brunei, Singapura, Korea, dan seterusnya. Itu ada di sini ya? Ada di sini. Itu kalau telur ayam aja, telur ceplok aja itu udah berapa? Kalau disebutnya omelet, fried egg sama telur omelet berapa itu Mas? Belum lagi dan lain-lain. Artinya itu sangat besar potensinya, apalagi semakin kesadaran semakin meningkat, dan kita jangan menjadi konsumen, menjadi produsen harusnya. Nah ini yang perlu ekosistem yang diciptakan oleh pemerintah agar ada integrasi semua produksi ini, produk-produk halal ini. Mas. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan industri halal di Indonesia dan juga gaya hidup halal itu semakin lama semakin meningkat, kesadaran semakin tinggi. Itu dasarnya. Dasarnya dengan gaya hidup halal yang semakin dipraktekkan, karena itu adalah satu yang tidak susah, yang mudah aja. Kan nggak ada yang susahnya di situ. Cuman makanan, terus juga cari rezekinya, cari prosesnya juga yang seperti itu, selesai. Iya. Nanti industrinya akan ngikut otomatis kan? Pasti begitu. Saya kasih jelas contoh pada waktu saya makan di Singapura, di Deli France. Deli France itu franchise, punyanya Prancis, makanan kecil-kecil. Saya masuk situ dengan tokoh wisata halal. Saya bilang ini Deli France ini kan makanan kecil-kecil. Kok halal juga? Saya ngobrol lagi sama bosnya di situ. Saya bilang, kenapa? Kami harus. Karena penduduk Singapura yang muslimnya cuma 30%-an, sampai 1,7 juta orang apa berapa begitu. Nggak sampai kalau salah. 900.000. Mayoritas mereka taat. Bukan taat lagi, taat. Mayoritas. Oke. Jadi kalau kita tidak membrand Deli France ini halal, kita kepunyaan potensial loss. Potensial loss kita 30%, 40% dari orang datang. Jadi kita pasangannya halal. Jadi kita cover 90% dari sales kita. Wow. Nah, itu karena kesadarannya. Ini menekan produsen. Iya. Kalau dulu kan orang juga nggak peduli. Apa kayak Susite itu, cucu saya nggak peduli, dia nggak nanya-nanya itu kan, karena Susite udah jelas sekali kayak gitu. Tapi sekarang dengan logo gede dan seterusnya, termasuk McD, jadi memberikan kenyamanan. Akhirnya yang mendrive industri halal itu adalah kesadaran masyarakat itu sendiri akan menjalankan gaya hidup halal. Makanya IHLC itu fokusnya adalah campaign gaya hidup halal aja. Nanti industrinya akan ngikut ya. Industrinya akan ngikut karena industri kan gimana konsumen. Ya. Kalau konsumen butuh produk yang halal, masa di jalan yang lain? Dia nggak kompetitif yang lain. Akhirnya kalau dia nggak kompetitif dengan Indonesia sendiri, dia akan diisi dengan pihak luar. Korea akan masuk. Nah, jangan sampai itu terjadian. Harusnya kita yang masuk duluan. Thailand 25% ekspor snack-snacknya itu produk halal. Thailand hanya 5%. Karena dia tahu ini peluang. Nah seperti itu. Jadi itu yang. Pak Sabto, terima kasih banget nih Sama-sama, waktunya, ngobrolannya seru banget, belajar banyak saya. Begitulah mengenai halal dan thayyiban. Sehat-sehat ya Pak Sabto ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Sabto. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.